dia punya banyak senjata. Ini masuk IMF, World Bank, WHO, PBB, Gorbachev Foundasi, sama negara-negara yang supporting dia, Illuminati, Freemason, ini semua gabung di dalam New World Order. Di New World Order Group ini mau di dunia ini jadi 10 provinsi, satu pimpinan, satu agama baru untuk seluruh di dunia. Now, dia tugas sekarang untuk kita lihat dari seluruh di dunia, nasionalisme lagi turun. Ini tugas dari New World Order. Dikurangin nasionalisme seperti kita lebih ikhlas terima one world government. Ya. Juga dia mau hancurkan family value. Dan ini sudah jadi di Amerika, family value sudah hancur. Yeah. Family saya sendiri sudah hancur. Now, family value sudah hancur, orang pikir dia sendiri, dia bisa implementasi program dia. Niat dia mau memang pegang di dunia ini untuk siapin. Dan di negara barat, Obama satu lagi bisa lihat tugas dia udah ke arah sana juga untuk support ambisi di dalam rencana The New World Order. Baik. Kita terima dulu satu panggilan telefon dari penonton kita. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya Farhana dari Perak. Farhana dari Perak, ya? Okey, silakan soalan. Saya nak tanya. Okey. Macam mana untuk dapatkan buku tu yang ditulis tu? Oh, okey. Oh, buku yang soalannya berbunyi bagaimana dia nak dapatkan buku yang ditulis oleh Gary. Buku ini boleh didapati di PTS, ya? Dan sekarang sudah berlangsung pesta buku di PWTC. Ya? Itu dia? Oh, PWTC. Iya, okey. Hanya di sana je tak boleh kat tempat lain? Ya, apa dia? Di situ je ke? Kat tempat lain tak ada ya? Akan ada di mana-mana kedai buku nanti, insyaAllah. Okey. Okey, terima kasih. Baik, yang berminat tentang penulisan anda tentang buku. Baik, mungkin saudara Jerry boleh sambung lagi. Saya sangat menarik tadi itu. Bagaimana di Amerika, the New World Order telah pun berjaya dilaksanakan. Bagaimana pula belahan di negara-negara Arab? Belahan di negara-negara Islam? Adakah the New World Order ini telah pun berjaya meresap masuk ataupun belum sepenuhnya? Oh, the New World Order sudah ada tangan campur dalam, saya tidak salah omong, dalam semua negara sudah jelas. Ya, saya sendiri bisa lihat di Indonesia campur tangan dia di sana lumayan kuat. Dia bisa goyang-goyang Indonesia terus, bikin banyak krisis. Macam-macam krisis dan krisis isu ini jadi distraksi. So di Muslim di Indonesia susah bersatu, dan orang juga orang tambah miskin biasa otomatis iman turun. Sampai dia nggak pikir Allah lagi, dia pikir duit. Dia harus makan hari besok. So Allah nggak penting, duit penting. Duit halal tidak penting, yang penting uang ada bisa bayar semua utang. Ini ada satu senjata dia pakai terus. Di negara Arab kita lihat seperti Arab Saudi, itu raja di sana sekarang boneka Amerika, pro Amerika. Di Iraq itu Presiden Iraq sekarang siapa taruh di kursi situ? Amerika. Di Afghanistan, Presiden Afghanistan siapa taruh dia di situ? Amerika. Mesir begitu. Sama Libya, Tunisia. Ini di negara Islam, negara Arab, pimpinan dia anti-Amerika atau nggak mau ikut ideologi the New World Order, ya, atau terlalu agresif untuk Israel. Mulai fitnah, kasih munisi, uang untuk oposisi dia, jadi revolusi, dia jatuh. Masukin orang yang mau support ideologi the New World Order. Baik, jadi kita terima satu lagi panggilan telefon. Halo, Assalamualaikum. Halo.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di sana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wafa. Okey, Wafa, silakan. Soalannya, dari mana Wafa? Daripada Tuaran, ya? Halo. Hello. Halo. Halo, siapa ni? Hello. Ya. Ini siapa? Saya Silakan. Muhammad Zaifah dari... Halo. Baik, jadi kita teruskan dulu soalannya. Putus lagi. Dan bermakna Jerry tadi pun membuka satu ruang lingkup yang jarang sebenarnya mahu diperkatakan orang secara terbuka. Bagaimana the New World Order ini beroperasi dengan modus operandinya yang masuk ke dalam kebanyakan negara-negara dalam pelbagai sistem. Baik, ini sangat jelas. Apakah tidak wujud satu kesedaran di kalangan negara-negara Islam pada pengamatan Jerry? The problem, banyak Muslim sekarang punya kartu identitas Muslim, nggak ikut Islam yang benar. Ini ada satu masalah. Tidak ikut Islam yang sebenarnya. Ya, ada banyak nggak ikut yang benar. Ya, okey. Dan biasa orang nggak ikut Islam yang benar, dia masuk posisi di power structure di dalam negara-negara Islam. Ya, orang ikut yang Islam yang benar, yang sadar masalah-masalah ini, kita harus bersatu, harus jaga diri, harus betul waspada. Dia nggak punya tenaga di dalam negara. Ini kembali lagi ada banyak manipulasi dari the New World Order, and then ada ustadz kena fitnah juga. Fitnah, oh ini teroris, oh ini pernah terima uang pakai untuk pesantren ini, oh pesantren ini terrorist training camp, ya. Siapa jadi oposisi negara Amerika atau Israel, otomatis teroris. Di Afghanistan, tentara Amerika masuk rumah orang, malam masuk rumah orang, ambil bapak sama 2 anak laki-laki, semua Al-Qaeda. Dia sendiri nggak kenal Al-Qaeda, dia tidak tahu apa itu Al-Qaeda, ya. Tetapi dia menuduh Al-Qaeda. Ya. Ini siapa ada oposisi Amerika atau Israel di fitnah, atau dia coba-coba jatuhkan orang ini, atau di assassinate. Ini Amerika pakai itu remote control pesawat, suka lempar misil ke Afghanistan, di Yemen juga. And the international community lagi diam-diam because ini violation of their the country's national right. Amerika nggak boleh seperti masuk Malaysia nembak orang, atau di Indonesia dilempar roket ke sana, but the international community nggak ada protes, diam-diam. Maknanya tidak boleh sewenang-wenangnya menceroboh wilayah sesebuah negara. Tapi itu yang dilakukan oleh Amerika. Baik, kita terima satu panggilan telefon. Halo, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di sana, Tuan? Saya Nur Azman bin Abdul Samad. Okey, silakan soalan. Assalamualaikum, Jerry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Seperti yang kita tahu, umat Islam adalah umat yang terbanyak sekali di dunia ni. Tetapi kenapa kita masih lagi berpegang dan bergantung teknologi senjata daripada Dajjal ni? Kenapa kita tak mampu ke buat warship ke, battleship ke, ataupun seperti kau terbang yang canggih-canggih, macam Amerika bangga dengan dia punya armada ke-7 dia. Setiap kali apa ada masalah, dia akan hantar dia punya warship ke mana negara-negara, Iran ke, atau untuk menakutkan umat Islam. Dan kita sering terpengaruh seolah-olah warship dia tu satu macam bagi dia sebagai malaikat yang boleh memusnahkan sesuatu negara. Ya. Apa pendapat Jerry? Sebab saya rasa Jerry pun pernah bekerja di battleship ke? Okey, terima kasih Nur Azman kerana menyertai perbincangan kita pada petang ini. Silakan Jerry. Waalaikumsalam. Kenapa Islam sendiri tidak membangunkan persenjataan yang canggih menurut Nur Azman? Masalah sekarang, lihat negara Indonesia, dia mau mulai produksi battleship untuk Indonesia. Indonesia udah punya ribuan pulau.
ini dia perlu angkatan udara besar untuk jaga pulau-pulau dia sendiri. Dia nggak punya resources untuk bikin battle group untuk keliling-keliling di dunia. Juga Indonesia is non-aggressive country. Dia nggak ada niat-niat ke sana. Yeah. Now di negara lain tidak seperti Iran punya battleship, ya. Tidak punya terlalu banyak, dia punya cukup untuk jaga Iran, ya. Nggak cukup untuk jadi agresor, untuk jaga diri, okay. But untuk agresi nggak cukup. Di negara Islam kembali lagi pimpinan negara boneka Amerika, ya, pro ke arah ini sedikit pro Amerika. So bukan di negara nggak mau jaga diri, masalah ada sulit. Saddam Hussein dulu punya panzer, tank, artillery banyak, sekarang hampir nggak ada. Dulu punya banyak pesawat, but out to date, ya. Mau beli pesawat modern dari Amerika nanti ada embargo, spare part tidak bisa beli. Ini ada international pressure, Rusia jangan jual pesawat ke negara ini. So memang ada international pressure juga. Negara ini seperti Iran nggak boleh jual F-16 atau Sukhoi dari Rusia, nggak boleh jual ke sana. Ada ini strong international pressure. Dia bisa ada niat mau bikin ini, masalah tidak bisa dari masalah ekonomi, politik dalam negeri atau dari gangguan politik internasional. Baik, maknanya penonton sekalian, apa yang dihuraikan oleh Jerry tadi, wujudnya satu superpower yang mengawal secara keseluruhannya apa yang boleh dilakukan oleh orang lain dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain. Jadi itu yang menjadi masalahnya, sehingga kan apa yang Jerry jelaskan tadi saya fikir cukup jelas kepada kita untuk memahami bagaimana menjawab pandangan Nur Azman kenapa umat Islam tidak membangunkan satu bentuk ketenteraan yang lebih besar pada skala yang besar. Baik, bagaimana Lim? Kita terima satu panggilan. Halo. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Siapa? Ini Osman daripada Kota Baru Kelantan. Cik Osman dari Kota Baru Kelantan. Silakan Osman. Ya, nak tanya Cik Jeffrey Degree. Ya, silakan. Bagaimana dengan kedudukan Asia Tenggara sekarang? Contohnya Malaysia, Indonesia, setelah Cik Jeffrey mengatakan di Barat sekarang telah dimonopoli oleh kuasa New World Order ni. Bagaimana dengan Asia Tenggara sekarang lah? Baik, terima kasih. Okey, terima kasih Wan Osman atas pandangan. Dia ingin tahu bagaimana dalam konteks rantau Asia Tenggara. Mungkin kalau dapat kita lihat dalam konteks Malaysia Indonesia sendiri, kadang-kadang antara umat Islam saya rasa okey, tapi wujudnya kuasa superpower yang cuba mengadu domba antara kedua negara ini. Bagaimana pandangan? Ya, memang Indonesia sama Malaysia lihat dari keluarga Islam, kita satu family, satu keluarga. Enggak ada beda-beda bule, Malaysian, Chinese, European, Japanese, Muslim, kita satu keluarga. Yeah. Selalu ada sedikit friksi sekali-sekali, seperti yang kemarin masalah nembak orang, jual organ, ini jadi isu besar di Indonesia, ya. Tapi the media partisipasi juga ada tinggi di naikin, ada isu nggak perlu jadi headline news 2 minggu, jadi headline news 2 minggu. And then terus di pressure seperti di Indonesia, menteri harus jawab, harus respons apa. Ini dia lagi kena pressure juga dari media. And dari pressure media ini bisa turun dari presiden juga, ya. Ada ini jadi isu besar, banyak diskusi, and then bikin sentimen, ya. Ini Muslim sama Muslim ada sentimen. Ini satu orang nggak benar, tapi majoritas nggak support aktivitas itu. Di majoritas nggak. So saya lihat isu itu kemarin. Dari dalam opini atau pikiran saya pikir, wah ini mau mulai lagi, mau bikin isu lagi, yang TKI jadi korban lagi di sana, ini mau bikin isu lagi.
ini doa dari saya, insya Allah ini semua dari